Iya bisa, jadi kan nanti saya akan melakukan praktek coaching dengan Pak Widi. Jadi sebelum melakukan praktek langsung, saya ingin bertemu dengan Bu Ca terlebih dahulu. Oh iya, seperti itu. Apa yang akan Ibu rencanakan dalam kegiatan coaching Ibu hari ini? Untuk rencananya pastinya yang pertama saya akan membantu Pak Widi nanti dalam menyelesaikan atau mencari solusi dalam permasalahan yang nantinya diceritakan kepada saya, Bu Ca. Baik, kemudian kira-kira apa saja persiapan yang sudah disiapkan dalam kegiatan coaching hari ini? Untuk persiapan yang sudah saya siapkan, yang pertama pasti saya membuat pertanyaan atau kata kunci biar pertanyaan yang saya sampaikan kepada Pak Widi itu nanti benar-benar mampu menggiring Pak Widi dalam menemukan suatu solusi dalam permasalahannya, Bu Ca. Seperti itu ya. Baik. Kemudian dari kegiatan observasi kali ini terkait kompetensi coaching yang harus dimiliki oleh coach. Kira-kira kompetensi coaching mana yang harus saya amati dari 3 kompetensi tersebut? Untuk dalam praktek coaching itu kan ada 3 kompetensi gitu, mungkin untuk yang lebih diamati dalam mendengarkan mendengarkan secara aktif itu Bu. Baik, berarti dari 3 kompetensi coach tersebut, Ibu ingin saya mengamati yang bagian mendengarkan secara aktif ya. Iya. Kemudian apa indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi hari ini? Untuk indikator keberhasilan saya berharap bila nanti saya sudah melakukan praktek coaching dengan Pak Widi, harapannya nanti Pak Widi mampu menemukan solusi atau mampu menemukan jalan keluar dalam permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk menerapkan sehingga nanti permasalahannya itu sudah menemukan solusi gitu loh Bu Ica. Jadi nanti Pak Widi sudah tidak merasa beban lagi, sudah merasa lebih plong seperti itu Bu Ica. Dari indikator yang sudah bisa saya sampaikan, kemudian harapan apa sih dari kegiatan observasi kita hari ini menurut Bu Safa? Oke, kalau harapannya yang untuk saya pribadi terlebih dahulu pasti harapan saya itu lebih belajar banyak lagi dalam kegiatan praktek ini, mampu mengembangkan kompetensi coaching yang ada yang pertama mendengarkan aktif, terus present secara aktif dan penuh, dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga dalam praktek coaching ini nanti kan saya menggunakan alur tirta. Jadi harapan saya nanti yang coaching atau Pak Widi itu nanti benar-benar menemukan solusi dalam permasalahannya. Baik Bu Safa, untuk kegiatan observasi pada hari ini saya mohon izin untuk tetap di sini menghadiri Bu Safa dalam kegiatan coachingnya. Apakah diizinkan? Oke Bu Ca, justru saya justru tambah merasa senang. Jadi nanti bila mana ada kekurangan dalam saya melakukan praktek, nanti mungkin Bu Ca bisa langsung memberikan saran atau kritikan kepada saya gitu Bu Ca. Oke, baik Bu Safa, Bu Safa bisa memulai kegiatan coachingnya hari ini Bu Safa? Bisa Bu Ca. Oke Bu Ca, terima kasih banyak ya. Iya. Assalamualaikum Bu Safa. Waalaikumsalam Pak Widi. Bagaimana kabar Bu Safa hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Widi bagaimana kabarnya? Baik Bu, semangat. Meskipun tadi di kelas ada permasalahan, namun melalui kegiatan yang akan dilakukan ini bersama Bu Safa, semoga saya tercerahkan seperti itu Bu Safa. Iya nih Pak Widi. Mendengar Pak Widi mengawali seperti itu, kira-kira Pak Widi ingin ngomong tentang apa ya Pak? Iya Bu Safa, saya ingin cerita pada Bu Safa kaitannya di kelas saya itu Bu. Akhir-akhir ini ada beberapa murid di kelas saya itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Ada yang melamun, terus ada juga yang bercanda dengan temannya, sehingga ketika diberikan soal latihan mereka itu pelongo-pelongo nggak bisa seperti itu Bu. Jadinya saya merasa bingung bagaimana ini caranya seperti itu. Oke, berarti jadi Pak Widi saat ini ingin berdiskusi tentang murid yang kurang antusias dalam pembelajaran Pak Widi gitu ya?
Nggih, iya Bu, kurang lebih seperti itu. Kira-kira nih Pak, ini kan percakapan kita kan ini singkat nih Pak, mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Itu kira-kira nih Pak Widi yang diharapkan, yang ingin didapatkan dalam diskusi kita kali ini apa Pak? Nggih, dalam diskusi kali ini saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah seperti itu, yang sudah saya ceritakan di awal seperti itu. Nah, gini Pak Widi, menurut Pak Widi, kira-kira nih yang membuat murid Pak Widi itu kurang antusias dalam pembelajaran itu apa Pak? Murid saya kurang antusias itu mungkin karena pembelajaran yang saya sampaikan itu membosankan bagi murid seperti itu. Terus terlalu monoton, tidak mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, terus ada kurang variasi metode pembelajaran juga Bu. Mungkin gara-gara itu deh Bu. Berarti muridnya Pak Widi ini dalam kelas kurang antusias, ya mungkin juga pelajaran yang disampaikan Pak Widi kurang bervariasi, jadi anak mungkin jenuh, bosan seperti itu nggih. Nah kira-kira nih saat ini skala antara 1 sampai 10 itu saat ini kira-kira untuk mencapai tujuan yang Pak Widi harapkan itu di mana Pak skalanya? Kira-kira skalanya sekitar 6. Skala 6. Mungkin masih pada di angka 6 karena dengan pembelajaran yang belum bervariasi seperti itu Bu, dan metode juga yang belum bervariasi, saya masih berada di skala 6. Nah, menurut Pak Widi ini kan Pak Widi sudah menentukan nih untuk saat ini skalanya ada di angka 6. Nah, harapan Pak Widi setelah nanti mungkin dapat solusi, harapan Pak Widi untuk kedepannya itu skala tersebut naik menjadi berapa Pak Widi? Pengennya naik Bu, soalnya saya ingin meningkatkan kompetensi murid seperti itu melalui pembelajaran yang lebih menarik seperti itu, menggunakan media pembelajaran, terus menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu agar tidak monoton. Jadi skala yang ingin saya naikkan menjadi 8 seperti itu. Wah, bagus sekali Pak Widi. Berarti Pak Widi sudah memiliki tujuan bahwa grade ini nanti harus naik ya. Nanti Pak Widi juga sudah menjelaskan bagaimana menciptakan pembelajaran biar lebih inovatif, menarik, anak lebih antusias gitu. Nah, untuk menciptakan itu semua, kira-kira Pak Widi akan melakukan apa agar tujuan Pak Widi ini tercapai? Untuk pembelajaran yang menarik, tetap di kelas saya Bu, ini yang saya lakukan adalah mengidentifikasi minat belajar murid seperti itu Bu, agar saya mengetahui gaya-gaya belajar murid itu apa saja, dan saya mencukupi kebutuhan gaya belajar murid tersebut. Terus saya menerapkan berbagai metode pembelajaran, terus media pembelajaran yang saat ini bisa membuat murid ini lebih tertarik, yaitu dengan menampilkan berbagai video terkait materi yang saya ajarkan seperti itu Bu. Dan juga kalau di kelas rendah tipenya masih pengen bermain seperti itu Bu. Jadi saya gunakan game-game pembelajaran seperti itu Bu, agar anak juga aktif seperti itu dalam pembelajaran, serta tidak lupa menyanyi Bu. Saya juga akan menerapkan kegiatan tersebut dalam pembelajaran seperti itu Bu. Misalkan materi itu bisa dibuat lagu seperti itu Bu, seperti Tepuk Pancasila ya, itu seperti kurang lebihnya seperti itu. Itu yang kiranya bisa saya rencanakan. Oke, bagus sekali Pak Widi. Jadi Pak Widi benar-benar sudah merencanakan kira-kira seperti yang dijelaskan tadi ya, melihatkan video, terus membuat suasana asik, mengajak bernyanyi nih, karena Pak Widi mengajar kelas rendah ya, karena memang kan kelas rendah suka menyanyi nih Pak Widi. Nah gini Pak Widi, untuk tolak ukur keberhasilan buat Pak Widi sendiri itu seperti apa? Kalau tolak ukurnya tentunya kalau untuk saya sendiri
saya dalam pembelajaran itu dapat diterima murid itu lebih merasa senang gitu dalam pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu melalui media-media dan metode pembelajaran tadi. Terus untuk murid sendiri tentunya kompetensi murid kaitannya materi pembelajaran yang saya sampaikan, terus murid memahaminya dengan baik sehingga akademiknya juga akan meningkat seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Widi, berarti tolak ukur keberhasilan Pak Widi sangat bagus sekali. Gini Pak Widi, kan dalam melaksanakan suatu penerapan metode pembelajaran itu pasti ada kendala ya Pak Widi. Misalnya nih Pak Widi dalam menerapkan langkah-langkah itu nanti ada kendala, Pak Widi yang akan dilakukan seperti apa? Kendala yang saya akan hadapi nanti untuk mengatasinya itu saya mencoba menerapkan pembelajaran yang yang membuat para siswa itu tertarik seperti tadi yang saya sampaikan dan yang saya rencanakan, yaitu dengan bernyanyi, dengan melakukan belajar di luar ruangan seperti itu. Terus tadi menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu agar tidak monoton seperti itu. Oke, bagus sekali Pak Widi, saya sangat setuju. Pak Widi kan sudah menjelaskan nih rencana yang akan dilakukan seperti tadi menyanyi ya Pak, terus pembelajaran di luar kelas, selain itu juga bervariasi ya Pak ya, untuk model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kira-kira nih Pak, apa komitmen Pak Widi terhadap rencana tersebut? Oke, komitmen saya yang akan saya laksanakan secara segera, ya kira-kira minggu depan lah Bu, bisa saya realisasikan di kelas saya, yaitu kaitannya pembelajaran. Saya membuat rancangannya dulu, yaitu RPP yang kiranya memuat apa yang sudah saya rencanakan dari penerapan metode, terus media pembelajaran, terus tadi bisa belajar di luar kelas, terus menggunakan metode menyelipkan kegiatan menyanyi, menyelipkan itu agar murid ini dapat belajar dengan baik. Luar biasa sekali ya Pak Widi, apa yang sudah disampaikan dan langkah-langkah atau rencana yang Pak Widi akan terapkan. Kira-kira nih Pak Widi, dalam melaksanakan penerapan itu di dalam kelas, dukungan seperti apa sih yang Pak Widi butuhkan? Oke, untuk dukungan Bu, itu tentunya yang pertama adalah kepala sekolah yang menjadi pemangku kepentingan seperti itu Bu. Dalam kegiatan yang saya lakukan di sekolah maupun di kelas itu saya harus mendapat dukungan. Tanpa dukungan beliau mungkin tidak akan berjalan lancar seperti itu. Yang kedua yaitu dukungan dari rekan sejawat Bu, di mana dengan adanya rekan sejawat bisa saya ajak untuk berdiskusi kaitannya masalah atau hambatan yang saya alami. Dengan diskusi itu membuat saya muncul ide-ide yang langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Oke, bagus sekali Pak Widi yang sudah disampaikan. Kira-kira nih Pak Widi, dari diskusi ini karena tidak terasa ya Pak ya, waktunya sudah berjalan begitu cepat. Kira-kira dari diskusi yang sudah kita lakukan, yang sudah didapatkan oleh Pak Widi apa? Yang sudah saya dapatkan Bu, dari awal tadi pertemuan saya merasa senang bisa berdiskusi dengan Bu Safa. Bu Safa mau mendengarkan cerita saya dari awal sampai akhir ini. Terus hasil yang sudah saya dapat yaitu saya dapat mengatasi masalah yang ada di kelas saya kaitannya dengan pengkondisian siswa, dan saya mampu menentukan langkah-langkah berikutnya dalam pembelajaran itu. Saya menggunakan berbagai macam
metode pembelajaran, terus menyelipkan kegiatan menyanyi di pembelajaran, terus menggunakan media audiovisual menampilkan gambar seperti itu, terus mengajak murid-murid untuk belajar di luar kelas agar tidak monoton seperti itu Bu. Itu Bu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan perasaan saya. Luar biasa sekali Pak Budi, apa yang sudah disampaikan tadi. Saya sangat mendukung dan harapannya nanti dalam Pak Budi menerapkan langkah-langkah yang sudah didapatkan, harapannya nanti berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun dan sesuai harapan nggih. Mungkin seperti itu ya Pak Budi ya, tetap semangat, semoga sukses terus nggih. Terima kasih Bu Safa atas kesempatan Bu Safa memberikan kepada saya mau berdiskusi, mendengarkan cerita saya, dan akhirnya saya tahu langkah-langkah yang harus dilaksanakan seperti itu Bu. Mohon izin Bu, karena ini sudah waktunya masuk ke kelas, saya mohon untuk undur diri dulu Bu. Terima kasih Bu lagi. Sukses terus nih Pak Budi. Sama-sama Bu Safa. Alhamdulillah Bu Safa sudah melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Untuk perasaannya sangat senang Ibu, apalagi di sini saya memiliki peran, yaitu ibaratnya itu memberi jalan untuk si coaching ini untuk menemukan masalah sendiri Bu. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dimana nanti coaching tersebut menemukan solusi dan jalan keluar dari permasalahannya. Apa yang sudah bagus dari kegiatan coaching bersama tadi? Untuk pelaksanaan coaching ini tadi Bu, ya menurut saya itu saya sudah sangat aktif dalam mendengarkan. Selain itu juga saya sudah melakukan pendengaran present secara penuh. Jadi coaching ini mungkin merasa nyaman jika saya melakukan present secara penuh, di mana nanti coaching ini merasa saya hargai karena saya fokus dengan coaching tersebut Bu. Jadi Bu Safa sudah bisa fokus ya. Dari awal tadi kita sudah tanyakan kompetensi mana yang kita amati, yaitu mendengarkan secara aktif. Kemudian kira-kira apa yang masih perlu ditingkatkan dari performa Bu Safa pada kegiatan coaching hari ini? Untuk yang perlu saya tingkatkan pada diri saya itu lebih ke kompetensi coaching yang memberi pertanyaan yang berbobot, di mana seharusnya saya membuat kata kunci dan lebih fokus kepada kata kunci yang akan saya sampaikan bicara. Tapi tadi saya merasa belum sepenuhnya bisa memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Iya, Bu Safa. Jadi Bu Safa merasa belum maksimal dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot seperti itu ya. Saya izin menyampaikan pengamatan dari saya ya Bu Safa. Dari pengamatan yang sudah saya amati dari kegiatan coaching Bu Safa, di mana Bu Safa di sini sudah berusaha hadir penuh untuk si coaching, kemudian juga sudah mendengarkan aktif, kemudian untuk pertanyaan berbobot juga sudah bagus Bu Safa, tapi di sini kita harus menuntun si coaching tersebut untuk menemukan solusi dari masalah-masalahnya sendiri. Jadi kita tidak perlu memberikan saran-saran kepada si coaching tersebut untuk memecahkan masalahnya, karena pastinya si coaching pun tahu apa solusi dari masalah-masalah tersebut. Bagaimana bisa menurut Bu Safa pendapat dari saya? Pendapat dari Bu Ca saya sangat setuju sekali, karena kan tujuannya coaching ini kan kita kan sebagai coach kan kita hanya ibaratnya memfasilitasi saja, biar nanti coaching itu mencari solusi dalam permasalahan sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita tanyakan kepada coaching tersebut. Baik, kemudian dari kegiatan observasi kita hari ini, rencana apa yang sudah Bu Safa rencanakan untuk kegiatan berikutnya? Untuk kegiatan berikutnya tadi
Widi, kita akan melakukan evaluasi atau refleksi setelah Pak Widi nanti menerapkan kepada muridnya. Setelah itu juga untuk kepada diri saya sendiri, apalagi tadi kan masih kurang dalam pembuatan pertanyaan berbobot, itu nanti harapannya saya akan lebih menyiapkan seperti mungkin persiapan awal membuat kata kunci terlebih dahulu agar nantinya dalam pelaksanaan coaching bila di tengah-tengah saya sedikit lupa, saya akan mengingat kembali kata kunci yang sudah saya buat seperti itu. Dari rencana-rencana bersama yang sudah disampaikan nih, kemudian bersama mendapat apa nih dari diskusi kita hari ini? Apa yang didapat? Kalau didapat pasti banyak sekali nih Buca, selain belajar juga menambah wawasan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Buca yang sudah memberikan masukan dan saran kepada saya yang nantinya akan saya gunakan nih Buca dalam kedepannya lagi bila mana nanti Pak Widi untuk menemui saya untuk melakukan coaching lagi seperti itu Buca. Baik, apa yang sudah terbayang di benak Bu Safa untuk meningkatkan performa Bu Safa di kegiatan coaching berikutnya? Untuk gambaran kedepannya yang pasti saya akan banyak belajar lagi Buca untuk berlatih mencari referensi-referensi tentang pelatihan coaching yang baik itu seperti apa, terus posisi saya coach harus apa, bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik seperti apa, terus mendengarkan yang aktif itu dan dengan rasa itu seperti apa. Jadi nanti kedepannya biar coaching ini nantinya harapannya lebih nyaman dan lebih terbuka lagi saat menceritakan apa yang ada di pikirannya seperti itu. Baik Bu Safa, dari kegiatan observasi hari ini saya mohon izin untuk menuliskan hasil pengamatan saya di form supervisi akademik ya Bu Safa ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bu Safa sudah berkenan saya amati saat kegiatan coaching. Semoga di kegiatan berikutnya saat saya melakukan kegiatan observasi, kompetensi Bu Safa lebih meningkat lagi, di mana Bu Safa bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Buca, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengamati saya dalam melakukan praktek coaching ini. Sama-sama Bu Oke, Safa. Buca, terima kasih. Assalamualaikum.